Sobat kreatif, perkenalkan namaku Salma Rahmadani Puspitasari dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi pada liputan kali ini aku akan mengajak kalian ke salah satu kuliner legendaris yang ada di kota Solo, tentunya yang masih eksis hingga saat ini, yaitu es krim tentrem. Jadi es krim tentrem ini sudah berdiri sejak tahun 1952 dan saat ini masih eksis di kalangan anak muda. Yuk kita lihat bagaimana kisah balik di dalam es krim tentrem yang sudah berdiri dari 1952 dan masih menjadi tren di kalangan anak muda. Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi sebagai modal utama untuk menghasilkan nilai tambah. Sektor ini sangat penting dalam pembangunan nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing lokal, dan melestarikan budaya. Salah satu subsektor yang terus berkembang adalah kuliner. Karena selain memenuhi kebutuhan dasar, kuliner juga menjadi saran ekspresi budaya dan inovasi rasa. Es krim tentrem merupakan contoh nyata dari pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner yang berhasil memadukan nilai tradisi dan konsep modern dalam satu produk yang berkelanjutan. Sebelumnya terima kasih. Nama saya Hasanuddin. Saya di sini sebagai server es krim tentrem. Kurang lebih udah 2 tahun lebih. Oke, untuk pertanyaannya ya Mas Hasanuddin itu apa motivasi awal mendirikan usaha ini, terus sejak kapan dan produk di sini tuh apa saja? Salah satu motivasinya adalah karena di sini belum ada yang namanya es krim tart. Di sini kebanyakan daerah Solo itu banyak gelato. Iya. Jadi tekstur es krim sama gelato itu sangat berbeda. Untuk berdirinya itu memang sudah lama. Sejak tahun 1952 itu di Jalan Urip Sumoharjo depan Roti Orion. Nah, kalau restonya itu baru di sini tahun 2014-2015 baru di sini. Nah, alhamdulillah sekarang juga es krim tentrem baru dibuat cabangnya di Gatsus itu. Gatot Subroto. Oh, berarti udah ada 2 cabang? Iya, baru 2 cabang sih ya. Iya. Terus sebenarnya apa yang membuat usaha ini berbeda dari usaha sejenisnya Mas? Ya, yang pertama itu mungkin karena tahunnya ya dari 1952 itu masih terjaga rasa teksturnya itu masih sampai sekarang masih terjaga. Jadi beda dengan yang lain gitu. Makanya di sini kan ada menunya yang favorit banget. Yang kalau menurut orang-orang dulu itu yang masih terjaga rasanya itu yaitu tutti frutti. Oh, tutti. Iya, tutti. Itu kan di Instagram, TikTok itu udah terkenal ya. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi salah satu khasnya tentremnya sih. Untuk selanjutnya inovasi yang diterapkan dalam produk ini seperti pelayanan dan pemasarannya itu bagaimana Mas? Oh, kalau inovasinya itu ya mengikuti perkembangan zaman. Contoh sekarang kan perkembangan zamannya melalui media sosial ya, yang lebih banyak. Salah satunya TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Kalau untuk di sini apakah sudah menggunakan teknologi digital Mas, kayak seperti pembayarannya? Kalau tadi kan dipasarkannya lewat udah. media sosial. Kayak QRIS gitu ya? Iya. Iya, udah. Oh, sudah. Udah diterapkan sih. Oke. Lalu untuk pengaruh usaha ini terhadap masyarakat gimana Mas? Masyarakat sendiri. Kalau pengaruhnya sih ya bagus sih. Kalau menurut saya sih bagus. Soalnya apalagi ada kayak pasar malam gitu ya, malam Sabtu, malam Minggu, jadi ada suasana. Itu efeknya ya bagus buat masyarakat sekitar. Lalu untuk kendala terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini apa Mas? Kayak kendalanya? Kalau kendalanya ya, kalau lagi musim hujannya gini, kendalanya apa? Apanya? Jadi agak sepi sih, itu kendalanya kalau musim hujan gini. Ya. Lalu untuk cara menghadapi persaingan di era digital ini gimana Mas? Nah, untuk menghadapi persaingan itu biasanya kita mengundang itu kayak orang-orang YouTuber, TikTokers nanti kita bayar gitu. Biar apa? Berarti emang diundang gitu? Iya, diundang. Terus nanti untuk rencana pengembangan usahanya ke depan nanti gimana Mas? Seperti apa? Kalau rencananya sih kurang tahu sih, belum nanya sama saya bosnya. Ya mungkin tadi di
mungkin sepi kalau misalnya apa lagi musim hujan gitu. Iya, kalau musim hujan memang agak sepi, agak turun terus. Apalagi kan sekarang ada kayak Wismi di belakang sini. Iya. Itu kan bukan cuma jual mie tapi ada jual es krim juga. Tapi dalam bentuk gelato sih. Apalagi di belakang juga ada beberapa varian rasa seperti Oreo, strawberry, coklat, vanilla. Nah itu yang menjadi saingannya. Apalagi di sini ada apa namanya Kusuma Sari di situ juga dari Bali. Itu yang menjadi saingannya. Kalau dulu ya saya rame di sini. Tapi setelah ada beberapa apa namanya usaha yang didirikan itu memang agak turun sih. Agak turun. Paling ramenya di sini kalau Natal, tahun baru, terus habis Lebaran ya itu lumayan sih. Libur sekolah. Nah, itu tadi merupakan wawancara dari Mas Hasanuddin, beliau selaku supervisor server dan staf yang sudah 2 tahun bekerja di situ. Kali ini aku akan diajak beliau untuk berkeliling melihat es krim yang sudah menjadi ikoniknya es krim Tentrem, dan salah satunya juga ada es krim jadulnya ini. Dari hasil observasi, es krim Tentrem adalah contoh bagaimana pelaku usaha lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun usianya lebih dari 70 tahun, usaha ini mampu mempertahankan eksistensinya melalui inovasi produk, rebranding visual, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Selain menjadi ikon kuliner klasik, es krim Tentrem juga berperan sebagai destinasi wisata kuliner kreatif yang membantu menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat citra Solo sebagai kota kreatif dan budaya. Hal ini membuktikan bahwa warisan kuliner tradisional bisa terus hidup jika dikembangkan dengan sentuhan kreativitas yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dari liputan ini, saya belajar bahwa ekonomi kreatif bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menjaga nilai budaya dan menghadirkan inovasi yang berkelanjutan. Nah, es krim Tentrem ini menjadi contoh yang sukses bagaimana sebuah usaha lokal mampu memadukan cita rasa klasik dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan identitasnya. Menurut saya, untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif seperti saat ini diperlukan dukungan dari pemerintah dan akademisi melalui pelatihan digital marketing, pengemasan produk, serta kolaborasi dengan komunitas kreatif muda. Nah, saya Salma Rahmadeni Puspitasari pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan liputan saya tentang es krim Tentrem Solo, warisan legendaris yang terus berinovasi untuk generasi muda masa kini. Salam kreatif dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih.